Tes, where monsters teach you math. terbang. Oh my. Baik, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Kalau begitu, saya mulai untuk kelas pemaparan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ya. Perkenalan dulu ya. Saya Ike Dian Oktaviani, saya salah satu dosen dari WGTIK, dan hari ini saya menjadi penanggung jawab pada materi pada hari ini. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik ya yang cukup menarik. Nah, sebelum kita membahas topiknya, saya akan memperkenalkan sedikit dulu untuk pembicara pada hari ini. Ya, pembicara pada hari ini yaitu ada Mas Khulafaur Rasyidin, ya, atau biasa dipanggil Mas Idin. Betul ya Mas Idin ya? Nah, Mas Idin ini lulusan Telkom University, ya, dari jurusan di 3 Sistem Informasi, yang kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke S1 Informatika. Nah, Mas Idin ini saat ini bekerja di Transtrack ya sebagai di unit DevSecOps, dan hari ini beliau akan membawakan topik yang berjudul Security Implementation in Software Development. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil saja Mas Khulafaur Rasyidin untuk memaparkan materinya. Mas Idin, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Semuanya saya izin share screen ya. Saya udah kelihatan Mbak ya? Sudah. Oke. Nama saya ini untuk share screen. Oke, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk sesi hari ini mungkin saya sedikit mau highlight, mau sedikit bahas mengenai security implementation di software development. Gitu. Saya harap juga materi atau bahan diskusi yang saya berikan itu bisa menjadi bahan sharing atau discussion di pada saat sesi Q&A nanti. Karena jujur saya juga masih masa banyak kurang, saya juga masih banyak belajar. Jadi ilmu yang saya mungkin share, saya harap bisa menjadi bahan diskusi buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khulafaur Rasyidin, biasa dipanggil Idin. Saya lahir besar di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 saya kuliah di D3 Sistem Informasi, lalu kemudian ekstensi di S1 Informatika. Kemudian untuk pertama kali saya sebenarnya berasal dari developer juga. Awalnya saya berkecimpung di dunia back-end engineer gitu. Lalu kemudian habis itu saya sempat menjadi tenaga bantuan di Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK sebagai SOC engineer. Kemudian habis itu saya menjadi DevOps juga di Gramedia Digital. Habis itu ya saat ini saya bekerja di di Translate sebagai DevSecOps gitu. Oke, saya juga sebenarnya bareng teman-teman sebenarnya anak satu informatika. Saya kemarin ngerintis sebuah startup digital udah running 2 tahun namanya Maresto, udah di bawah PT juga, PT Maresto Inovasi Indonesia.
Kita tuh fokus di pengembangan ekosistem F&B, kuliner untuk UMKM menengah ke bawah. Fully gratis, kalau teman-teman mau kepo silakan buka websitenya, mungkin download dulu aplikasinya boleh. Selain itu juga saya punya tempat nongkrong, kita sempat ngoprek kalau saya bilang sama teman-teman. Lanier Coffee, mungkin kalau teman-teman ada beberapa yang tahu di sekitaran Telkom, kita ada kedai kopi kecil-kecilan, kadang teman-teman yang sering ngoprek, sering apa dan segala macam, saya ajak buat nongkrong diskusi di sana gitu. Mungkin saya lanjut lagi. Agenda kita pada hari ini mungkin ada beberapa yang pengen saya bahas. Pertama, why security matters. Terus kemudian kita mau coba bahas tentang type of cyber attack. Kemudian kita bahas unsur profesionalismenya di security principle-nya seperti apa. Lalu kemudian kita highlight juga DevSecOps itu sebenarnya seperti apa. Lalu kemudian kita bahas juga how to identify vulnerability. Jadi kita bahas gimana sih caranya kita biar bisa mengidentifikasi celah-celah gitu di sebuah aplikasi atau di sebuah software yang kita buat gitu ya. Lalu kemudian terakhir kita masuk ke Q&A. Nah, pertama, why security matters gitu ya. Di sini ada ilustrasi, ada pintu terbuka, ada pintu tertutup gitu ya. Cenderung kemarin saya sempat juga bekerja di lembaga pemerintahan gitu ya di Jakarta gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang target-target serangan itu cenderung menyerang lembaga-lembaga kepemerintahan gitu ya. Karena ada sebuah culture mungkin di sana bahwa security itu cenderung diabaikan gitu ya. So, pokoknya saya punya aplikasi, saya punya apa namanya? Saya punya ide, saya punya aplikasi, udah sampai situ aja. Masalah security-nya nanti aja pada saat ada insiden gitu ya. Jadi pintu terbuka begitu aja gitu. Yang penting aplikasinya jadi saya bisa jalan proses bisnis saya seperti itu. Tapi dampaknya ke belakang ada banyak kerugian ketika si aplikasi kita itu kena serangan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tren data breach ya, kebocoran data itu di Indonesia itu sangat meningkat gitu ya. Kalau teman-teman kemarin lihat beberapa kasus kebocoran data, Bjorka mungkin yang kemarin sempat hype gitu ya, data SIM card, lalu kemudian data BSI, bank dan lain-lain itu kita lihat di berita itu kasus kebocoran data itu sering terjadi gitu ya. Kenapa sebenarnya? Kenapa kasus-kasus kebocoran data sering terjadi? Mungkin kalau kita bisa lihat di sini, ini sumbernya dari Tempo, saya ambil data IndiHome, data PLN, data SIM card, data KPU, data Facebook, data BPJS, data BRI, data IHEK, KPAI, Bank Jatim, Polri. Hampir semua aspek kehidupan itu bocor datanya gitu ya. Jadi contoh simpelnya aja, kalau teman-teman ketik KTP di Google, langsung keluar tuh KTP. Kalau teman-teman ketik kartu keluarga di Google, langsung keluar tuh kartu keluarga. Jadi sebenarnya di Indonesia, di negara penuh ini sebenarnya nggak begitu aman gitu saat ini gitu. Jadi memang perlu ada kesadaran diri dari kita pribadi untuk mengamankan data pribadi kita sendiri seperti itu. Ini data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain peningkatan kasus kebocoran data di Indonesia itu, kalau bisa kita lihat grafiknya itu sangat meningkat gitu ya, ini dari persentase. Lalu kemudian kita masuk ke types of cyber attack gitu ya. Jadi ini beberapa tipe penyerangan cyber yang umumnya terjadi ya. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya, ada phishing, ada malware, ada ransomware, ada MITM, ada zero day ini yang sangat berbahaya sekarang, ada DNS tunneling, ada cryptojacking, ada SS attack, ada DDoS, SQL injection gitu ya, udah banyak sekali gitu ya. Saya punya cerita. Jadi sebenarnya saat ini justru yang diserang itu bukan cuma ini aja gitu ya. Saya pernah kerja di lembaga pemerintahan. Pernah suatu terjadi ada kasus seperti ini. Ada orang datang bawa laptop merek Toshiba misalkan ya, masuk ke kantor. Lalu kemudian kita meeting sama mereka, keluar bawa laptop merek Toshiba juga. Tapi pada saat keluar ternyata laptop Toshiba yang dia bawa sudah beda emailnya. Artinya laptop kantor yang mirip dibawa keluar gitu ya. Pada saat dia keluar, dia bisa melakukan remote ke dalam sistem keamanan kantor kita gitu seperti itu. Jadi sebenarnya tipe-tipe serangan sekarang sudah cukup bervariasi gitu. Jadi memang kita sendiri harus melakukan development dari sisi pencegahan dan lain-lain seperti itu. Khususnya teman-teman yang berkecimpung di dunia software development gitu ya. Ini ada beberapa principle of security, ada
confidentiality, ada availability, ada integrity gitu ya. Pertama mungkin kita bahas yang confidentiality ya. Confidentiality artinya seberapa confident software atau data itu, seberapa rahasia gitu ya. Contohnya seperti misalkan teman-teman ke rumah sakit, misalkan ada rekam medis ya, ada rekam medis, teman-teman justru berharap bahwa rekam medis teman-teman itu bisa tersimpan dengan aman gitu. Jangan sampai ada orang lain, jangan sampai ada orang yang tidak berwenang bisa akses rekam medis teman-teman gitu ya. Jadi kita juga mindset dalam proses software development-nya seperti itu. Kita harus melakukan prinsip confident, kita pastikan semua data yang masuk ke dalam aplikasi yang kita buat itu confident. Seperti itu, semuanya aman gitu ya. Misalkan teman-teman bikin Google bikin apa namanya? Form password misalkan ya. Teman-teman pastikan password yang tersimpan ke dalam database itu confident, aman gitu. Entah teman-teman melakukan metode enkripsi, teman-teman melakukan metode salt lagi dan lain-lain seperti itu. Jadi pastikan semua data yang masuk ke dalam software aplikasi kita itu aman gitu ya. Terus kemudian integrity gitu ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan lagi chatan gitu ya sama doi, sama PDKT gitu ya. Ngechat aku sayang kamu misalkan gitu ya. Nyampe ke sana malah aku benci kamu karena di tengah-tengah ada intercept misalkan ya. Itu integritas datanya sudah tidak terjamin lagi karena pada saat kita mengirimkan pesan kepada doi misalkan ada proses di tengah-tengah yang bisa diubah seperti itu. Bisa dilakukan pengubahan data seperti itu. Jadi itu harus kita pastikan integritinya, integritasnya seperti apa gitu ya. Caranya seperti apa? Bisa jadi misalkan teman-teman kalau di dunia informatika ada namanya checksum gitu, checksum. Mungkin tanda tangan digital, sign digital dan lain-lain itu penting. Atau mungkin teman-teman kalau tahu private key gitu. Jadi teman-teman harus melakukan metode-metode seperti itu. Terus kemudian availability-nya seperti apa? Ketersediaannya seperti apa? Misalkan dalam satu kota misalkan ada pemadaman listrik ya, ada pemadaman listrik. Akibat dari pemadaman listrik itu bisa banyak yang merugikan, misalkan yang pakai pompa air bisa mati, yang pakai listrik bisa mati, yang pakai internet bisa mati, jadi shutdown semua gitu. Jadi teman-teman harus memastikan ada availability-nya. Jadi teman-teman harus siapkan backup-nya seperti apa. Misalkan di dunia pekerjaan, misalkan laptop teman-teman kena malware, kena virus misalkan dan lain-lain. Itu teman-teman sebenarnya harus siapkan backup-nya, backup servernya seperti apa. Jadi teman-teman harus pastikan ketika misalkan ini terjadi sesuatu, manajemen resikonya seperti apa sih, gitu. Jadi ada sebuah prinsipal itu, gitu. Lanjut. Oke, ini yang sering terjadi ya. Sebenarnya yang kita harus terapkan adalah kita harus berpikir atau mempunyai mindset secure by design gitu, not secure by incident gitu. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika sudah terjadi serangan, terjadi pembobolan, baru kita kelabakan tuh, wah siapa hackernya, di mana celahnya, kok bisa, kayak dan segala macam gitu ya. Jadi dari awal kita melakukan coding, melakukan planning, coding dan lain, kita harus menerapkan secure by design gitu ya. Secara desain kita harus menerapkan mindset seperti itu. Nah, what is DevSecOps sebenarnya? DevSecOps sebenarnya adalah istilah yang lumayan jarang didengar ya. Mungkin yang sering terdengar di luar sana adalah DevOps gitu ya. DevSecOps sendiri ini sudah lumayan jarang sih sebenarnya saya lihat. Jadi kalau kita lihat sendiri DevSecOps itu, kalau kita bisa baca sini, DevSecOps is practice of integrating security testing at every stage gitu. Jadi kita mengimplementasikan unsur security di dalam semua stage dalam software development approach gitu ya. Kalau software development approach itu DevOps itu salah satu software development approach ya. Ini ada security-nya, ada unsur security-nya. Jadi teman-teman mulai dari tahap planning, coding, testing, building, monitoring, semua testing, monitoring itu semua ada unsur security-nya. Nah, DevSecOps ini berperan di sana. Kalau kita lanjut, every stage of software development process ya. Jadi di dalam semua proses software development. Jadi it include tools. Jadi kita masukkan beberapa tools ke dalam proses that encourage collaboration between developer, security specialist, and operating team. Jadi ada beberapa unsur, ada beberapa stakeholder yang ikut andil di dalamnya. Itu ada beberapa tanggung jawab bersama gitu ya. DevSecOps bring cultural conversation that match security shares responsibility of everyone who is building the software. Jadi memang DevSecOps ini membawa sebuah culture transformasi
yang bisa ngebuat aplikasi kita tuh bisa memenuhi standar keamanan minimal. Seperti itu. Nah ini ada ilustrasinya ya, ada software development approach. Kalau biasanya DevOps itu mengerjakan ini, kalau misalkan teman-teman sudah tahu gitu ya, masuk ke dalam software development lifecycle juga, teman-teman bisa melakukan planning di sini nih, teman-teman melakukan planning, lalu kemudian teman-teman melakukan coding, melakukan building, testing, kemudian release, kemudian terus teman-teman melakukan deploy, misalkan ke server, terus kemudian sudah beroperasi, nah teman-teman melakukan monitoring. Nah, semua aspek ini ada tools-tools dari DevSecOps untuk memastikan bahwa setiap data yang dikirim, setiap proses yang ada, itu secure, seperti itu. Jadi di sini ada security should be integrated into every development stage. Jadi security itu harus kita pastikan terintegrasikan di semua stage gitu ya. Jadi bukan cuma pada akhir aja baru kita mikirin security gitu ya. Oke, ini ada apa namanya beberapa tools yang sering dipakai oleh DevSecOps ya. Teman-teman source code mungkin sudah tahu gitu ya, sering pakai di perkuliahan juga, ada GitHub, ada Bitbucket, ada GitLab, itu untuk source code gitu ya. Terus kemudian ada CI server, atau mungkin kalau teman-teman kan biasa dengar continuous integration, continuous development, itu ada beberapa tools di sini, ada Azure DevOps, TeamCity, Jenkins, Travis CI gitu ya. Terus kemudian untuk melakukan tes sama scan gitu ya, ada yang pakai Gmeter, ada yang pakai Cucumber, dan lain-lain. Terus untuk artifact, terus deployment di sini ada beberapa macam cloud computing juga ya, ada AWS, Azure, Google Cloud. Terus kemudian habis itu kita ada software juga untuk monitoring. Jadi kita lihat berapa kapasitas CPU-nya, apakah ada anomali-anomali serangan, anomali-anomali traffic, dan lain-lain itu kita bisa lihat di sana gitu ya. Itu nanti ada teman-teman kalau searching ada namanya SEM, Security Integration Events Monitoring gitu ya. Terus kemudian, nah ini di SecOps Pipeline, ada beberapa tools juga, ada SonarQube. SonarQube ini tools yang kalau teman-teman pakai ketika teman-teman ngoding nih mau masukin ke server, SonarQube ini semacam agent untuk mengevaluasi codingan dari teman-teman, lalu kemudian mengeluarkan sebuah reporting gitu, apakah ada code yang dianggap lemah atau mungkin ada code yang dianggap tidak secure, itu nanti bakal ada reportnya seperti itu. Terus kemudian ada Tenable, ada JFrog, Nessus, Splunk, dan lain-lain seperti itu. Biasanya next. Nah, sekarang how to identify vulnerability. Sebenarnya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mau mengidentifikasi kerentanan yang ada di aplikasi kita gitu ya. Nah, kalau di dunia keamanan sendiri terkenal dua, ada vulnerability assessment dan ada penetration testing. Pentest mungkin teman-teman sudah nggak asing juga gitu ya. Ada VA, ada pentest kalau bahasa kita ya. Nah, vulnerability assessment sebenarnya seperti ini. Bayangkan teman-teman punya rumah gitu ya. Teman-teman nge-hire security, nge-hire satpam misalkan, inspektor gitu ya, untuk ngecek kondisi rumah teman-teman, ngecek jendelanya, ngecek pintunya gitu ya. Untuk cari di mana misalkan ada kerentanan. Oh, misalkan di jendela ada satu baut atau satu penguncian yang udah patah. Ini bisa masuk nih maling lewat sini nih. Atau mungkin misalkan di plafon itu bisa masuk nih maling karena ada ruang yang terbuka dan lain-lain. Oke, gitu. Nanti si security atau satpam, inspektor yang teman-teman hire itu mengeluarkan sebuah laporan kepada teman-teman seperti itu. Nanti mengeluarkan rekomendasi juga bagaimana caranya agar celah-celah itu bisa ditutup seperti itu. Jadi kurang lebih VA seperti itu. Jadi misalkan ada aplikasi misalkan abc.com misalkan. Nanti dari aplikasi dari tools VA tersebut bakal melakukan evaluasi dari website yang itu berikan, nanti mengeluarkan sebuah reporting. Nanti bakal ada reportnya, misalkan ada celah SQL injection, ada potensi sertifikat dari si website itu sudah dianggap lemah, atau mungkin enkripsi dari
website atau aplikasi itu sudah lemah gitu, nanti dia mengeluarkan rekomendasi gitu, seperti itu untuk kita lakukan patching dan lain seperti itu. VA, dan cenderung VA itu dilakukan secara otomasi. Jadi kita masukkan aja websitenya atau mungkin APK-nya untuk mobile, nanti dia tools itu bakal melakukan scanning secara otomasi. Mungkin nanti juga saya bisa highlight sedikit tentang tools-nya. Terus kemudian ada apa namanya, penetration testing ya, atau biasa disingkat dengan pentest gitu. Misalkan teman-teman sekarang bayangkan ada teman-teman owner dari sebuah toko gitu ya, teman-teman banyak menjual barang. Terus teman-teman mau menguji nih seberapa kuat sistem keamanan dari toko teman-teman gitu ya. Teman-teman mau melakukan penetration testing gitu misalkan. Terus teman-teman nge-hire security expert gitu ya misalkan, yang udah paham tentang ethical hacking gitu ya. Jadi pentester juga tuh sebenarnya harus paham ethical hacking seperti apa gitu ya. Jadi si apa namanya, security expert tersebut kemudian melakukan berbagai macam metode, misalkan mencoba untuk membobol jendela, melakukan benar nggak bisa masuk ke plafon, benar nggak bisa masuk ke jendela, saya coba masuk gitu, gitu. Terus kemudian teman-teman mendapatkan report juga tuh dari si security expertnya gitu, beserta bagaimana cara melakukan patchingnya gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaan antara VA sama pentest itu pertama dari segi waktu. Untuk VA atau vulnerability assessment itu cenderung cepat. Kalau pentest itu biasanya bisa sampai berminggu-minggu, 2 minggu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, karena ada beberapa checklist point yang harus dipenuhi dan kita benar-benar menguji apakah benar-benar kerentanan itu aktif gitu ya. Seperti itu. Oh iya, perbedaannya juga kalau VA itu pasif, kalau pentest itu aktif. Kalau VA itu hanya sebatas ngecek-ngecek jendela doang, ngecek oh ini ada. Kalau pentest itu beneran bisa masuk nggak kita ke dalam sana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nih, vulnerability assessment identify vulnerability without attempting to exploit them. Jadi VA itu cuma mengidentifikasi kerentanan tanpa mencoba untuk mengeksploit ke dalamnya, seperti itu. Kalau pentest, dia secara aktif untuk mencoba mengeksploitasi kerentanan yang ada, mencoba masuk ke dalam sistem untuk menguji kerentanan yang ada gitu ya, seperti itu. Seperti itu, guys. Ini ada beberapa macam tools PA. Sebenarnya masih banyak banget di luar sana tools-tools VA yang bisa kita terapkan untuk kita bisa uji sistem keamanan kita. Ada Nessus, ini open source. Nessus enggak. Tapi ada versi trialnya, OpenVAS, Qualys, ada Nexpose, Nuclei ini open source, ada di GitHub. OASP juga salah satu platform lembaga keamanan yang udah diterapkan standar keamanan dunia, OASP ZAP ini. Nanti kita coba ya. Terus kemudian ada penetration tools, Metasploit, ada Nmap, Wireshark, Barbsight, SELmap, ada Finder. Nah, pentest tools ini sebenarnya jauh lebih banyak lagi karena kalau kita saya sebagai pentester dulu untuk melakukan penetrasi itu nggak terbatas atau selalu melakukan development tools gitu seperti itu. Oke, mungkin saya coba praktekkan beberapa ya vulnerability tools. Ini harus kita mulai. Oke, sebentar. Ini ada, saya cuma mau pakai Nuclei ya. Nah, ini ada tools yang biasa saya pakai untuk melakukan vulnerability assessment, namanya Nuclei. Nuclei ini dikerjakan oleh Project Discovery, itu sebuah lembaga di luar yang berfokus kepada security testing gitu. Si Nuclei ini juga kita bisa integrasikan ke dalam proses development ke server secara otomasi, tapi mungkin di kesempatan yang singkat ini saya coba secara manual dulu ya. Dan teman-teman kalau misalkan mau install si Nuclei ini bisa lihat di Google, punyanya Project Discovery namanya Nuclei. Teman-teman bisa coba install, bisa teman-teman lakukan pengujian juga ke aplikasi atau web yang teman-teman nge-build sendiri seperti itu. Tinggal cari install lain. Oke.
Ini saya coba mau uji website pribadi saya sendiri aja ya. Saya punya website namanya rasid.in, Rasidin. Ini saya aktif nulis juga beberapa, tapi akhirnya ini udah jarang banget sih. Saya coba melakukan pengujian terhadap website itu misalkan ya. Saya ketikkan play. Ini Nuclei, Minha. Nah, ini ada beberapa komen dari Nuclei-nya yang bisa kita lihat. Ada beberapa komen-komennya. Bisa cuma untuk yang default-nya dulu aja. Nuclei, Minho. Lalu kemudian saya masukkan website saya misalkan ya. Nanti dia bakal mengeluarkan bentuk assessment dari beberapa template security yang udah ada. Template juga bisa teman-teman develop lagi. Nanti bisa teman-teman explore. Nah, bakal ada keluar seperti ini informasi mengenai website yang saya buat. Ini menggunakan AWS, front service-nya, ada SSL-nya pakai apa, dan lain-lain. Nanti bakal, misalkan ada kerentanan di sana bakal keluar juga jenis kerentanannya apa. Nanti reporting-nya itu saya ambil, lalu kemudian saya perbaiki seperti itu. Lalu kemudian sambil kita kerjakan itu ada namanya YSP, ZAP, ya. Oh, sorry. Enggak verify dia. Oh, nanti lah di perkenalan. Oh, ini ada ZAP. Ini ZAP ini juga salah satu tools VA yang biasa digunakan. Dia sistemnya desktop based. Ya, teman-teman, sebenarnya ada banyak banget tools di luar sana kalau misalnya teman-teman melakukan pengujian terhadap software yang teman-teman build sendiri seperti itu ya. Termasuk kalau misalnya teman-teman aktif di mobile, ada tools namanya MobSF, nanti saya cepat highlight juga sedikit. Ini maaf teman-teman kalau agak sedikit teknis ya. Nah, ini ZAP, salah satu tools juga. Bisa klik automatic scan, teman-teman masukkan websitenya, misalkan dari saya. Saya lakukan attack. Nanti bakal keluar reportnya di error seperti ini. Jadi dia bakal ngecek semua, tiap endpoint yang ada. Nanti errornya bakal keluar di sini. Contohnya ada content security policy-nya saya belum ngeset nih di header, bakal keluar. Confidence-nya seperti apa? Masih high. Kemudian masih ada klik jacking header-nya masih ada nih. Seperti itu. Dan nanti bakal keluar semua alatnya di sini. Teman-teman bisa download, lalu kemudian bikin sebuah reporting gitu ya untuk teman-teman perbaiki juga seperti itu. Itu kurang lebih. Sini saya close aja. Ini sedikit highlight aja. Nah, ini Nuclei yang tadi. Sepertilah kurang lebih ya. Lalu kemudian lanjut ke pentest tool. Kalau pentest tool sebenarnya ada banyak ya, tahapan-tahapan pentest teman-teman udah tahu, mulai dari information gathering, kemudian teman-teman melakukan penetration dan lain-lain, reporting gitu dan lain-lain ya. Saya coba ambil satu contoh aja deh, SupFinder misalkan ya. SupFinder ini kita gunakan untuk melakukan information gathering gitu ya. Kita coba cari tahu dulu scope batasan yang kita mau lakukan pentest seperti apa, kayak gitu. Misalkan kita pakai SupFinder, saya masukkan domainnya rasid.in. Nah, bakal keluar semua subdomain yang ada di website saya ini, gitu. Seperti itu. Jadi dari website ini kemudian saya tentukan batasannya, saya tentukan scope-nya, sejauh mana boleh saya akses seperti itu ya. Dan ada beberapa juga misalkan. Oke, saya lanjut ya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Ini saya lanjut ya. Security is your responsibility in software development. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kemana itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tentang tanggung jawab satu orang aja, bukan tentang tanggung jawab security aja, orang kemananya aja, tapi semua stakeholder yang ada, developer, kemudian orang pentesternya, security, orang sistem analisnya dan lain-lain itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama agar
sistem atau aplikasi yang kita bangun itu secure by design, gitu ya. Bukan secure by incident, kembali lagi seperti itu. Eh, paling segitu dari saya. Mungkin kita masuk ke diskus aja ya, karena saya juga bingung sih mau bahas apa lagi gitu ya. Mungkin boleh ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Idin untuk pemaparan materinya. Ini kebetulan kita sudah ada pertanyaan nih, Mas Idin. Ada, ya, sekarang ada 2 pertanyaan gitu ya, saya coba bacakan. Dari Putu Arjuna Nugraha Ekawan. Jadi pertanyaannya adalah mengapa meskipun peningkatan teknologi dan kesadaran keamanan siber, Indonesia masih saja tertinggal dalam hal siber, khususnya sektor pemerintah dan masyarakat, masih sangat rentan maupun tidak terlalu menganggap serius terhadap serangan social engineering. Apa saja faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kerentanan ini? Lalu bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi dalam menghadapi social engineering? Nah, silakan Mas Idin. Oke, bagus sekali pertanyaannya, Mas sama Putu ya. Ya betul sekali. Saya sepakat sekali. Sebenarnya anak-anak SMK, anak-anak SMP bahkan yang nggak sekolah sekalipun kadang kalau mau iseng nih buat nguji kerentanan itu di mana? Di website pemerintah selalu pasti. Kenapa? Karena sebenarnya website pemerintah itu sangat lemah. Saat ini memang kondisinya seperti itu. Saya sering kali ketika disuruh nge-pentas sebuah aplikasi pemerintahan, saya selalu bilang seperti itu. Teman-teman di sana itu nggak ada sama sekali secure by design-nya gitu ya. Jadi mereka benar-benar ngebuat aplikasi itu hanya sebatas formalitas. Seringnya seperti itu. Itu menjadi sebuah masalah di negara kita ya, pertama itu. Lalu kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kemarin baru saja disahkan gitu ya. Sebelumnya belum ada. Bahkan sampai sekarang untuk penegakan hukumnya sendiri itu belum setegas itu. Kalau di Eropa mereka ada GDPR ya, mereka ada General Data Protection Regulation gitu ya. Misalkan Google melakukan kecurangan atau menjual data pribadi customer-nya, si Eropa itu berhak memberikan hukuman ke Google, berhak memberikan sanksi kepada Google, bisa seperti itu. Bahkan pernah ada FBI datang ke salah satu uh, uh, lembaga yang ada di Eropa, mereka minta data customer untuk melakukan penyidikan. Tapi karena mereka punya regulasi yang kuat, data itu tetap nggak dikasih karena mereka punya data yang kuat, karena sistem penegakan hukum di sana itu sangat kuat. Seperti itu. Sementara di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu baru saja disahkan dan penegakan hukumnya itu supremasi hukumnya itu belum kuat seperti itu pertama. Terus terkait dengan social engineering ini sering terjadi ya, khususnya di kalangan mahasiswa. Sebisa mungkin kita berpikirnya harus serba hati-hati. Misalkan teman-teman bawa flash disk ke mana, misalkan ke fotokopian ya. Kita nggak tahu apakah komputer itu aman gitu ya, apakah komputer itu secure gitu ya. Teman-teman harus tetap menjaga data pribadi. Misalkan teman-teman login nih di fotokopian, sebisa mungkin teman-teman menerapkan MFA. Jadi ada MFA, lalu kemudian ada double autentikasi dan lain-lain seperti itu. Jadi setidaknya ada beberapa layer sebelum hal-hal yang nggak diduga itu bisa masuk seperti itu. Terus kemudian social engineering juga biasanya saya kadang pernah melakukan uji seperti ini. Saya nanya ke teman saya, kamu tanggal lahir kamu berapa? Ini misalnya seperti ini, terus angka-angka yang kamu suka berapa? Disebutin lah. Terus saya coba masukkan username dia, itu di depan dia. Ini saya coba beneran di depan dia. Saya coba masukin username kamu ya. Ini saya coba masukkan nama plus tanggal lahirnya dia, langsung masuk di depannya nih. Ini saya langsung bilang ke dia gitu ya. Ya, kita dalam membuat password gitu ya, sebisa mungkin bikin secure gitu ya. Jangan bikin password yang lemah gitu ya. Kalau bisa, apalagi misalkan menerapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanggal lahir, lalu kemudian misalkan hal-hal yang mudah ditebak lah, misalkan nama jalan, nama kota, sebisa mungkin jangan pakai hal-hal yang seperti itu. Teman-teman, kalau lebih bagus lagi, Orang-orang pintar pada bilang begitu.
tiba-tiba malam ngerjain. Ini sama gitu. Terus kemudian sebisa mungkin teman-teman lebih bagus lagi kalau misalkan tiap bulan teman-teman ganti passwordnya, terus kemudian teman-teman menggunakan tools namanya misalkan One Password gitu, ada tools untuk manajemen password itu sangat lebih bagus seperti itu. Karena memang negara kita sekarang nggak begitu aman ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau saya buka Google misalkan ya, saya ketik KTP misalkan ya, terus saya klik image, ini banyak banget KTP di sini. Saya nggak tahu ada KTP teman-teman atau enggak di sini ya. Saya ketik lagi kartu keluarga ya, kartu keluarga. Wah, banyak lagi. Kebayang teman-teman, kalau saya punya data KTP plus data kartu keluarga teman-teman, saya bisa ngakuin apa aja. Hal-hal seperti itu. Jadi, saya bisa mungkin lindungi data teman-teman dengan metode autentikasi yang ganda, seperti itu. Paling gitu ya. Baik, ini cukup menjawab ya mungkin untuk situasi. Nah ini ya menarik sekali untuk membahas tentang keamanan data kita. Selanjutnya, Mas Idin ada pertanyaan lagi nih dari Marcel. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk terhindar dari kebocoran data? Karena di Indonesia kebocoran data ini sangatlah banyak. Dan bagaimana cara untuk mengamankan data dan apa saja yang kita lakukan saat data kita bocor? Seperti itu kurang lebih. Oke, bagus. Marcel, tanya bagus juga. Jadi bagaimana cara mengamankan data kita sekarang? Karena di Indonesia sekarang udah nggak aman, apalagi supremasi hukumnya masih juga belum jelas gitu ya. Pertama yang kayak tadi sempat saya highlight, pertama jangan gunakan password yang mudah ditebak gitu ya. Udah common lah, udah beberapa praktisi-praktisi di mana-mana pasti sering bilang gitu. Tapi itu beneran nyata. Jadi jangan gunakan password yang sangat lemah. Terus kemudian ketika teman-teman datang ke ruang publik gitu ya maksudnya, sebisa mungkin teman-teman prinsipnya hati-hati gitu ya, mulai dari login, lihat dulu sekitar dan lain-lain, teman-teman hati-hati. Terus semua akunnya teman-teman, akun sosial media, akun email dan lain-lain itu pasang autentikasi ganda atau multi-factor autentikasi gitu ya, pasang semua aja gitu. Jadi sebenarnya memang kalau orang bilang tuh security itu berbanding lurus dengan keamanan gitu ya. Kalau semakin secure tuh kadang kita semakin nggak nyaman, tapi hal itulah yang membuat kita safe atau aman gitu ya, seperti itu. Terus kemudian di Indonesia itu sebenarnya resiko sih sebenarnya. Apalagi kadang ya kalau misalkan contohnya data perbankan deh, misalkan kemarin kita nggak tahu kapan mereka bisa kebobolan dan lain. Sebenarnya yang kita bisa harapkan sekarang adalah ke pemerintah kita untuk melakukan supremasi hukum terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi itu seperti apa kejelasannya. Ya di sisi lain kita bisa maksimalkan yang kayak tadi pencegahan dini, mulai dari password yang set password lalu kemudian menggunakan MFA, terus kemudian ya kalau di ruang publik itu jangan sembarangan gitu ya. Siapa yang tahu misalnya kita connect ke WiFi gitu ya, connect ke ruang publik, terus kemudian kita akses aplikasi-aplikasi finansial gitu ya, itu siapa yang tahu sebenarnya kita bisa dilakukan intercept gitu ya, ada aja pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan intercept. Dia bisa tahu kita buka apa dan lain segala macam, itu sebenarnya nyata ya, seperti itu. Jadi saran saya, Marcel, sandinya diamankan, terus kemudian gunakan password manager, semua akunnya diterapkan MFA, terus kemudian jangan kasih password sembarangan. Misalkan saya baru PDKT sama cewek gitu ya, atau ada yang baru PDKT sama cowok, terus loginin, nggak apa-apa loginin aja Instagramku di HP kamu gitu ya. Jangan. Maksudnya siapa yang tahu dia kemana-mana itu, dia bawa data kita itu dengan aman gitu ya. Kalau bisa secure, kita menerapkan prinsip secure gitu ya. Dari situ dia bisa bongkar banyak data lagi kalau dia tahu salah satu password kita, seperti itu. Terus teman-teman juga kalau mau bikin aplikasi, perhatikan unsur keamanannya. Ya, perhatikan unsur keamanannya. Misalkan teman-teman yang terlalu teknis sih, misalkan masih pakai query, asterisk dan lain-lain itu sekarang itu sudah sangat tidak aman untuk SQL injection gitu. Ada metode yang baru yang namanya ORM dan lain-lain itu teman-teman pelajari hal yang seperti itu. Jadi harus update juga dalam software development-nya. Jadi setidaknya aplikasi yang teman-teman bikin itu bisa menjamin
tiga prinsip yang tadi, integrity, availability, sama confidentiality, seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Naufal. Pertanyaannya adalah, apakah ada cara untuk mengetahui bahwa data kita itu telah bocor? Lalu jika ada, adakah indikasinya dan bagaimana cara mengetahuinya? Silakan. Saya pernah bikin platform, tapi kayaknya udah mati deh. Saya pernah nge-create sebuah data gitu ya dari kasus-kasus kebocoran data. Saya setiap ada kasus kebocoran data seperti itu, kayak kemarin BSI, kemudian PLN, dan lain-lain, itu sempat beberapa ada sampel data, kemudian saya bikin data warehouse-nya gitu. Tapi kayaknya mati deh, kayaknya saya nggak lanjut deh. Mohon maaf gitu, mungkin saya nanti di lain sesi bakal saya share itu untuk ngecek apakah data teman-teman ini pernah bocor atau enggak gitu ya. Saya pernah bikin platform itu, jadi teman-teman cukup masukkan nama teman-teman atau email teman-teman, nanti bakal keluar di platform mana aja si data teman-teman itu pernah bocor gitu ya. Terus ada indikasinya bagaimana cara mengetahuinya. Oke. Biasanya indikasinya itu tergantung, pernah nggak teman-teman tiba-tiba dapat SMS gitu ya dari orang nggak dikenal gitu ya, tiba-tiba nawarkan sebuah produk gitu ya, atau mungkin nawarin judi online, atau mungkin minta tagihan dan lain-lain. Itu sebenarnya data teman-teman sudah nggak aman. Itu teman-teman sudah diperjualbelikan, atau mungkin data teman-teman sudah bobol. Jadi itu tanda-tanda bahwa data teman-teman sebenarnya sekarang itu sudah tidak aman. Jadi ketika teman-teman sudah dapat hal yang seperti itu, saran saya adalah change password teman-teman, change semua akses atau apapun yang bisa masuk ke dalam akunnya teman-teman, seperti itu. Mulai dari pasang MFA, dari sekarang pasang MFA, pasang autentikasi ganda, seperti itu. Jadi dari sekarang, seperti itu, guys. Ada lagi? Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari sebentar ya, sepertinya tertumpuk ya untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Galen Borneo. Pertanyaannya adalah, apakah bug bounty atau bug hunter merupakan salah satu upaya untuk membantu cyber security dalam mengupdate keamanan dari apps atau web yang dikembangkan? Lalu sebenarnya DevOps dengan cyber security ini berbeda atau sama, Mas Idin? Jika boleh ditambahkan, apa yang membedakan kedua posisi ini? Oke, wah bagus-bagus pertanyaannya. Bug hunter ya, bug bounty atau bug hunter ya. Sebenarnya sangat membantu cyber security gitu. Tapi masalahnya adalah nggak semua platform yang ada itu menyediakan program namanya bug bounty atau bug hunter gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pentas, melakukan bug hunter gitu ya ke sebuah website atau platform tanpa izin, itu dianggap ilegal dan itu melanggar hukum, seperti itu. Jadi bug bounty atau bug hunter itu biasanya bekerja mencari platform yang udah menyediakan program bug bounty, bug hunter, misalkan kayak Tokopedia, Bukalapak, ada websitenya di Bugcrowd dan lain-lain, itu ada website platformnya untuk itu. Itu sangat membantu sebenarnya, sangat membantu kita sebagai developer, sebagai orang keamanan untuk mencari tahu, karena kayak kita juga nggak bisa nilai diri kita sendiri, wah sekarang kurangnya di mana lagi ya. Jadi ibaratnya ada orang yang ngebantu untuk melakukan penetration testing untuk melihat dari aspek-aspek yang lain gitu ya. Karena nggak semua aspek yang kita bisa cangkup semuanya seperti itu. Lalu kemudian sebenarnya DevOps dengan cyber security ini beda atau sama gitu ya. DevOps ini sebenarnya ada dua lagi yang beda, DevOps sama DevSecOps. Kalau biasanya di perusahaan-perusahaan, di startup, di company, itu adanya DevOps. Development Operation gitu ya. Tapi ada beberapa juga some case di beberapa perusahaan menerapkan unsur DevSecOps. Jadi ada penambahan sec-nya atau security-nya. Jadi dia memastikan semua, kan kalau DevOps itu kerjanya ada codingan, misalkan di repository, di GitLab, di GitHub. Dia bagaimana caranya agar
codingan yang dibuat developer itu masuk ke dalam server, sederhananya gitu ya, masuk ke dalam server dengan aman gitu ya. Terus kemudian ada developer ngoding lagi, dia otomasi misalkan langsung upload ke repo, dia otomatis masuk ke server, kurang lebih seperti itu ya. Di lain sisi dia mengurus infrastruktur IT-nya, mengurus OS komputasi dan lain-lainnya, dia mengurus itu juga. Nah, kalau yang DevSecOps ini dia memastikan dari tahap planning itu udah ada unsur security-nya. Tim bisnis atau sistem analis misalkan desain sebuah proses bisnis, ada orang security di situ. Bagaimana agar proses bisnis yang dibangun atau bisnis logic yang dibangun itu secure. Terus kemudian developer ngoding. Ini tuh ada tools juga, developer ngoding. Jadi si developer itu nggak bisa ngoding asal-asalan. Itu ada tools dari DevOps, misalkan contohnya adalah SonarQube. Kalau teman-teman tahu SonarQube itu open source, teman-teman bisa coba juga. Jadi codingan yang mau di-fuse nantinya ke repository, ke GitHub, ke GitLab, itu bakal diinspeksi dulu sama tools itu. Ketika lolos quality gate-nya, baru dia bisa masuk ke dalam server. Ketika dia nggak lolos, bakal keluar reporting untuk segera developer memperbaiki codingannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau ditanya dengan cyber security ini beda lagi. Cyber security ini sebenarnya adalah penjaga dunia cyber, gitu. Jadi dia menerapkan sistem keamanan gitu ya. Kalau di dunia cyber itu ada istilahnya red team, ada blue team. Nah, kalau cyber security ini dia blue teamnya, jadi dia berfokus kepada tindakan-tindakan pencegahannya seperti apa. Itu mulai dari dia paham firewall, misalkan dia ngeset firewall, terus kemudian ngepasang agent-agent yang lain, misalkan terus ada namanya honeypot dan lain untuk mengelabui pentester atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain seperti itu. Terus jika boleh tambahkan apa yang membedakan kedua posisi ini? Nah, ya itu tadi bedanya seperti itu. Galen Borneo. Cukupkah atau kira-kira seperti apa? Cukup, Pak. Terima kasih. Oh, siap. Oh iya, saya. Boleh. Ada pertanyaan Gimana? lagi? Tadi saya mau lanjut dulu tadi yang dari Putu untuk mengecek ini saya baru dapat dari teman saya, ada teman saya namanya Teguh, dia punya website namanya periksadata.com. Ini kita buat juga dari berbagai unsur stakeholder yang ada, kita kerja sama narasi, kerja sama berbagai LSM juga untuk ngecek apakah data kita pernah kebobolan ya. Misalkan saya masukin email saya. Nggak ada insiden. Kalau saya masukkan email alay saya yang dulu, email alay, waktu saya masih belum paham dan lain-lain, kayaknya pernah bobol gitu ya. Wah, servernya penuh guys. Oh, nggak ada juga. Itu aja. Nanti, nah ini websitenya salah satunya sebagai highlight aja. Boleh lanjut mungkin, Mbak. Yang tadi yang saya pertanyaannya. Oke, baik. Ya, akhirnya kita dapat ya teman-teman ya aplikasi untuk ngecek apakah data kita itu secure atau tidak. Nanti bisa dicoba oleh teman-teman sendiri ya. Oke, selanjutnya Mas Idin. Jadi tadi Mas Idin tuh sempat memberitahu nih bagaimana sih caranya ketika data kita sudah bocor gitu ya. Dan utamanya pada saat nomor HP ya, tadi lebih tepatnya nomor HP atau email dan akun kita. Nah, ini pertanyaan dari Muhammad Nabil. Bagaimana kasusnya kalau informasi pribadi yang bocornya itu seperti alamat atau nomor KTP gitu ya? Ada kebocoran data ataupun doxing. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Oke, kalau nama, nomor HP, sebenarnya itu ada data-data yang sangat confidential juga ya sebenarnya. Itu agak susah juga sebenarnya, karena kadang misalkan kita beli paket ya, ada paket datang dan lain. Simpel kita misalkan nggak ngegunting alamat itu dan lain, kita langsung buang ke tempat sampah aja, itu bisa menjadi informasi. Kalau dipungut orang lain, orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kita bisa tahu alamatnya, nomor HP-nya dan lain. Itu bisa saja nanti suatu waktu kita diteror, suatu waktu kita bisa diintimidasi dan lain gitu ya. Ya mungkin saran saya tindakannya adalah perkuat, kadang saya cuma bisa bilang perkuat mental kita, karena jujur serangan cyber tuh makin hari makin meningkat gitu ya. Salah satu contohnya seperti kalau misalnya dia udah tahu alamat kita, nomor HP kita, salah satunya adalah ketika kita sudah mendapatkan ancaman, kita mendapatkan doxing, kita mendapatkan intimidasi dan lain-lain dari data breach itu, data kebocoran kita itu,
laporkan ke pihak yang berwajib gitu ya, laporkan ke pihak yang berwajib. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada salah satu korban, ada teman-teman yang pernah menjadi korban dan lain-lain, nanti boleh kontak saya karena mungkin ada beberapa teman saya juga yang saat ini kita kerjasama dengan beberapa LSM untuk bantu korban-korban seperti itu, misalkan korban kekerasan seksual di bawah umur dan lain-lain, kita lagi fokus ke arah sana di salah satu komunitas saya. Ya itu yang misalnya menjadi tantangan kita sekarang ya. Saya sering bilang juga ke Pak Polisi itu kalau misalkan saya lagi ke sana gitu, cenderung mereka minta bayaran ketika ada pasangan seperti itu. Saya sering bilang, Pak, kondisi kita seperti ini dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah menjadi korban atau menjadi hal yang seperti itu, boleh kontak saya. Nanti saya share kontak saya juga di akhir. Nanti kita bantu seperti itu. Ada lagi? Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya lebih ini ya, agak expert gitu. Jadi pertanyaannya adalah, semisal terjadi sebuah pencurian data dalam skala besar, contohnya seperti jutaan data bank yang terbobol beberapa waktu lalu. Apakah pemerintah ini memiliki tanggung jawab atas pencurian data tersebut, atau tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank? Dan bagaimana sebaiknya bagi para pengguna bisa lakukan dalam bertindak? Mungkin ini POV-nya kita sebagai ini kali ya, developernya gitu ya. Oh, oke. Pihak bank. Boleh. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, balik lagi sebenarnya ke sini. Security is a responsibility in software development gitu istilahnya. Keamanan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah saat ini kita godong untuk menerapkan supremasi hukum di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ya, undang-undangnya katanya udah disahkan, tapi belum ada penegakan hukumnya nih, belum jelas nih seperti apa. Sebenarnya ketika misalkan salah satu bank, salah satu lembaga itu mengalami kebocoran data, harusnya pemerintah berhak memberikan sanksi kepada bank tersebut atau memberikan efek jerah agar ada tindakan dari bank tersebut, ada kebijakan dari bank tersebut untuk meningkatkan keamanan mereka, at least seperti itu. Terus kemudian dari developer seperti apa juga? Dari developer sebenarnya juga harus sadar, responsibility juga, harus menerapkan unsur keamanan tersebut juga gitu ya. Harus melihat juga terhadap keamanan gitu ya, mulai dari menerapkan semua unsur-unsur keamanan dari setiap stage development-nya, software development approach-nya, sampai kemudian si developer itu punya monitoring gitu ya untuk mendeteksi semua traffic misalkan yang ada, apakah ada anomali-anomali, apakah ada traffic yang terkenal, apakah ada virus dan lain-lain. Dia harus responsibility seperti itu. Terus kemudian dari kita nih sebagai masyarakat atau consumer seperti apa, dari kita juga sebenarnya harus secara responsibility. Jadi kita juga harus mengamankan data kita, at least seperti itu. Jadi misalkan data-data yang penting jangan ditaruh sembarangan. Kemudian password kita jangan taruh di notes HP kita. Itu sering banget saya lihat teman-teman saya seperti itu. Dia naruh password di notes misalkan. Itu nggak aman gitu. Jadi jangan pernah menyimpan password di tempat yang tidak aman. Saran saya taruh di tempat yang aman. Gunakan salah satu platform password manager, ada namanya Bitwarden, ada namanya One Password. Cari aja password manager. Ada banyak kok yang gratis gitu. Taruh di sana. Terus kemudian semua akun teman-teman, akun Instagram, akun sosial media, akun email, itu pasang metode autentikasi ganda gitu ya, atau MFA, agar at least ketika ada yang tahu password kita, itu tetap masuk autentikasi kita gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian, saya juga pernah mengalami kejadian seperti ini. Ada salah satu teman minta tolong, nomor WA-nya kena take over sama orang lain gitu. Tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nomor WA aku hilang gitu. Malah pas aku cek kok malah dipakai orang lain seperti itu ya. Ini ada kaitannya juga di lembaga gitu ya. Misalkan di internet provider ya. Misalkan kita sebutlah internet provider A. Sebenarnya kesalahan kita juga ya. Saya tanya kepada teman saya, kok bisa nomor kamu diambil orang lain? Aku cari tahu, aku gali. Ternyata dia nggak pernah isi pulsa. Jadi dianggap nomornya itu udah expire. Jadi nomornya itu diproduksi ulang di internet provider telekomunikasi tersebut seperti itu. Jadi udah diinjak ulang, kartunya dijual juga, akhirnya orang itu punya akses. Tapi WA-nya dia masih aktif. Nah, teman orang itu malah login gitu ya. Ya hal yang seperti itu. Jadi kita harus share responsibility, kita harus paham secara penuh
unsur-unsur keamanan tersebut. Misalkan teman-teman lagi registrasi juga nih ke sebuah platform yang baru, cenderung misalkan ada tuh term of condition-nya dan lain-lain yang harus disepakati. Kadang teman-teman cenderung untuk scroll aja gitu, nggak pernah baca, malas baca gitu ya. Tapi misalnya ada klausa-klausa yang sebenarnya harus kita perhatiin juga dari situ-situnya. Nah, itu beberapa contoh. Jadi memang balik lagi ke share responsibility, mulai dari pemerintah, lembaga, governance, terus kemudian e-commerce dan lain sampai kita ke tahap consumer, itu harus share responsibility di masalah security seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan yang menarik lagi nih Mas Idin. Ini Ya. Dari Muh Agung Gustiansyah. Agung ini penasaran. Jadi apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi sama Mas Idin selama terjun di dunia keamanan dalam software development? Apakah pernah mendapat serangan-serangan pada sistem keamanan yang Mas Idin dan tim buat dan seperti apa? Oke. Sebenarnya tantangannya adalah melakukan pencerdasan, jujur. Saya sering kali sosialisasi gitu ya ke teman-teman. Dan saya DM Instagram saya tuh kayaknya udah berpuluh-puluh yang bisa bantu hack Instagram orang nggak gitu, bisa bantu balikin Instagram gua nggak, bisa bantu apa gitu kan, pertanyaan-pertanyaan basic seperti itu. Saya sering kali berpikir bahwa tantangan kita sekarang adalah melakukan mindset secure by design gitu ya. Apa-apa kita harus berpikir aman, apa-apa kita harus berpikir secure, karena kalau kita lihat data kenyataannya sekarang tuh tingkat serangan cyber attack itu semakin meningkat gitu ya. Apalagi sekarang tahun-tahun pemilu, bakal ada tahun-tahun politik gitu ya, ada beberapa jutaan data yang pasti bakal terjual gitu ya, pasti bakal diperjualbelikan gitu ya. Jadi tantangan kita adalah sekarang bagaimana agar mensosialisasikan, jujur kepada saya juga sebagai salah satu praktisi di sana, bagaimana caranya agar mensosialisasikan ini kepada masyarakat gitu ya. Bagaimana agar masyarakat at least paham mengamankan data pribadi mereka gitu ya. Karena nggak semua perusahaan, nggak semua provider mau melakukan itu. Walaupun sekarang ada undang-undang PDP, ada dan lain, tapi karena supremasi hukumnya masih lemah, kita masih belum bisa berharap banyak seperti itu. Jadi saran saya adalah kita harus saling mengingatkan gitu ya untuk masalah keamanan ini, untuk masalah keamanan data, terusnya untuk apalagi kita sebagai orang yang punya disiplin ilmu di bidang informatika ya, kita juga di dalam proses pembuatan aplikasi, misalkan kita harus terapkan secure by design tersebut gitu ya. Kita harus membuat aplikasi yang secure, kita harus pastikan orang-orang yang pakai aplikasi kita nanti, orang-orang yang konsum aplikasi kita tuh datanya at least aman gitu ya, datanya at least aman. Nah, hal seperti itu yang harus kita terapkan dari sekarang dan harus kita sosialisasikan ke orang. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau pertanyaan-pertanyaan lebih mendetail lain sebenarnya banyak, tapi ada beberapa yang mungkin nggak bisa saya ceritakan karena ada sangkut-pautnya dengan confidentiality seperti itu. Baik. Iya, memang ini menarik sekali Mas Idin pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Khalifatul Rauf. Pertanyaannya adalah pada saat kita ingin melakukan pendaftaran nomor HP itu membutuhkan konfirmasi berupa data KTP ya, nomor KTP dan nomor induk kakak. Nah, secara tidak langsung pihak provider operator itu jadi memegang data dasar setiap penduduk gitu ya. Apakah terdapat kemungkinan kebocoran data dari faktor tersebut, Mas Idin? Sorry. Pasti ada kemungkinan. Cuma sekarang adalah kita hidup di sebuah negara ya. Jadi memang kita harus patut taat juga kepada hukum-hukum yang berlaku di negara kita gitu ya. Artinya kita daftar misalkan registrasi SIM card dan lain, kita harus masukkan data-data pribadi, kita harus taat dan kita harus percaya kepada provider telekomunikasi tersebut ya, karena memang dia pasti punya data kita, bahkan data-data rekaman, data-data percakapan dan lain itu pasti mereka punya gitu ya. Sekarang balik lagi sebenarnya kepada pemerintah, sejauh apa mereka menjamin kerahasiaan data kita, sejauh apa pemerintah menjamin privacy kita seperti apa gitu ya. Sejauh apa mereka melindungi, menegakkan hukum-hukum yang berlaku agar semua data masyarakatnya itu bisa dipastikan aman dari spionase, aman dari penyadapan dan lain. Sebenarnya balik lagi sebenarnya kepada pemerintah. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh lanjut
ada yang ditanyakan lagi boleh Pak? Saya Khalifatur yang menanyakan Oh, pertanyaan boleh, boleh, barusan. boleh. Itu kan dari segi nomor handphone ya. Cuman itu kan ya seperti yang Kakak bilang, itu kembali lagi kita harus percaya dengan pemerintah. Tapi saya concern di satu aspek yang sekarang lagi besar itu kan e-commerce. Dari segi developer saat misalkan saya ingin membuat sebuah apps e-commerce seperti itu, sebuah data yang diperlukan pasti alamat untuk pengiriman, nomor HP juga tercantum dan ada nama saya di situ. Dengan 3 data itu sebenarnya sudah bisa menjadi faktor untuk membobol sebuah data. Tapi untuk sebuah buyer atau konsumen, data itu mungkin bisa di confident atau tidak dipublikasikan. Tapi bagaimana dengan sisi seller, di mana seller mengharuskan untuk menyertakan alamat, toko, dan nomor HP untuk konsumen agar bisa menghubungi dan lain-lain. Jika itu toko yang lain mungkin bisa untuk alamatkan merujuk ke toko. Tapi bagaimana untuk seller-seller yang home seller yang menjual dari rumah, karena kebanyakan pengguna seller dari e-commerce itu kan agar tidak perlu menyewa sebuah toko untuk berjualan. Tapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya ditampilkan di homepage mereka. Jadi secara tidak langsung itu tidak confident juga. Nah, saat ingin membangun sebuah app seperti itu, dari sisi developer itu kebijakan seperti apa yang harus kita ambil, karena kita secara tidak langsung harus menjaga confidence data mereka, tapi kita juga hal itu harus ditampilkan pada homepage mereka seperti itu. Itu bagaimana kira-kira? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau teman-teman tahu apa ya contohnya, contoh konkretnya adalah Gojek misalkan ya, salah satu aplikasi Gojek atau mungkin Grab. Mereka udah ada penerapan confidentiality di sisi nomor nomor handphonenya. Antara driver sama customer dia bakal bisa tahu nomor handphonenya masing-masing kecuali di chat by chat ya. Mungkin teman-teman udah tahu itu ya. Jadi ada masking di situ, ada sebuah enkripsi atau masking nomor handphone gitu ya. Ada platform yang mungkin teman-teman bisa explore ke sana untuk nomor handphone tersebut agar nggak bisa ditahu end to end gitu. Jadi memang ada sebuah service di tengah-tengah sebelum dia masuk untuk memasking nomor handphone tersebut. Jadi untuk routing lagi seperti kurang lebih kalau dari segi teknisnya. Saran saya untuk dari sisi developer kita coba, sebenarnya saya nggak bisa banyak juga karena saya sekarang bukan developer lagi ya. Saya selalu menyarankan seperti ini, coba cari tahu mengenai masking nomor handphone itu seperti apa, teknologi seperti apa gitu ya. Mohon maaf saya juga belum bisa ngasih contoh konkretnya atau platform konkretnya seperti apa, tapi metodenya seperti itu. Jadi ada sebuah service untuk memasking nomor handphone tersebut agar nggak bisa ditangkap secara end to end gitu ya. Jadi memang di enkapsulasi dulu, dibungkus dulu, lalu kemudian dilempar ke customer. Contohnya adalah Gojek, antara driver dengan customer, dia nggak bakal bisa saling tahu nomor handphone masing-masing gitu kan ya. Kayak gitu. Tapi dia bisa berkomunikasi by apps yang menjamin kerahasiaannya siapa? Si apps tersebut. Seperti itu. Kira-kira Liva cukup menjawabkah? Apa gimana? Apa kurang ya? Itu kan dari segi driver ya Mas tadi. Cuman yang saya concern itu yang seperti misalnya Shopee katakanlah. Saat saya ingin searching sebuah toko, misalkan sebuah produk dijual oleh sebuah toko yang toko itu kan page seller dari orang yang membuatnya. Di page home seller itu tertera alamat, nomor HP dia juga, dan nama, mungkin itu bisa disetting dapat nama juga. Tapi itu kan tertampil di homepage-nya gitu. Jadi secara nggak langsung kan datanya terpost. Seperti itu Mas yang ditanyakan. Saran saya seperti juga kalau misalkan Khalifa sebagai developer, tawarkan komunikasinya by apps. Jadi data-data seperti itu sebaiknya tergantung kebijakannya Khalifa dan tim lagi soalnya. Apakah data-data semacam alamat atau nomor handphone itu kita masking, biarkan aplikasi yang mengelola secara bisnis logik seperti itu ya. Mulai dari misalkan si customer mau melakukan komunikasi itu by chat, nggak ada nomor handphone, lalu kemudian mau menelpon juga by apps seperti itu. Terus kemudian alamat semuanya dipegang sama aplikasi yang dibuat sama Khalifa. Seperti itu.
Terus dapat taunya dari mana? Misalkan kayak Shopee ya, kayak misalkan Shopee, Khalifah pesan ke toko tersebut, masukin alamat, naruh alamatnya di mana? Naruh alamatnya di Shopee atau di aplikasi tersebut. Nanti seller lihat alamatnya di mana. Jangan, misalkan jangan sampai lihat gitu ya, misalnya seperti itu. Nanti sisa ini secara bisnis ya, secara bisnis. Nanti sisa seller itu datang ke kurir, sebutin nomor order, nanti kurir yang inputin gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya ke shared responsibility. Jadi semua stakeholder yang ada harus menjamin kerahasiaan data. Jadi misalkan Khalifah nanti mau bekerja sama dengan vendor-vendor lain, mau bekerja sama dengan seller, mau bekerja sama dengan kurir, misalkan Khalifah harus tanyain tiga unsur yang tadi, confidentiality-nya seperti apa? Mereka menjamin data pribadi customer gue nanti seperti apa? Menjamin integritas data pribadi customer gue nanti seperti apa? Menjamin availability-nya nanti seperti apa? Tanyain itu ke vendor-vendor atau platform-platform yang Khalifah nanti mau ajak kerjasama seperti itu. Jadi memang semua stakeholder harus menerapkan shared responsibility terhadap security software development. Gitu Khalifah. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Yuk. Ada lagi ya? Seru ya diskusinya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Mas Udin dari Charlie. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa website dan aplikasi milik negara kita ini rentan atau low security. Berarti sumber daya seorang cyber security bisa dikatakan sangat sedikit atau masih kalah jauh mengenai teknik atau ilmu yang bisa dikatakan tidak maju. Tidak seperti negara luar yang sangat maju dan negara kita kurang berpusat dalam pengembangan sumber daya manusia yang bekerja dalam bidang teknologi. Nah, bagaimana tanggapan atau langkah apa yang Mas Didin akan lakukan atas hal tersebut? Oke, betul sekali. Sekarang tenaga cyber kita sangat kurang, sangat banyak dibutuhkan. Terakhir tuh saya kerja di lembaga pemerintahan, saya sadar sendiri waktu saya kerja di KPK dulu, kita tuh kelabakan buat nyari orang cyber. Kita kelabakan nyari orang cyber karena memang source-nya kurang, gitu, nggak sebanyak luar negeri dan cenderung mahal. Kenapa mahal? Karena source-nya kurang, kemudian ilmunya nggak begitu banyak beredar luas gitu ya. Jadi ya sebenarnya dari sekarang kita sebagai apa ya mahasiswa informatika ya, kita harus bagi tugas misalnya, harus mengisi ruang-ruang kosong tersebut agar semua aspek-aspek kehidupan itu, semua aspek-aspek dari dunia IT itu tuh bisa terpenuhi gitu ya. Karena kita sadar source-nya di sana kurang, apalagi di Indonesia masih sangat kurang. Justru itu menjadi salah satu potensi buat kita sebagai mahasiswa informatika untuk mengisi ruang tersebut. Karena sangat dibutuhkan, berarti potensinya gede dong seperti itu. Jadi saran saya teman-teman dari sekarang kita ikut berbagai seminar, kita coba ikut baca-baca buku tentang security, kita coba praktek dan lain-lain. Tapi teman-teman harus paham dasarnya dulu. Jadi ini sering kali juga ke teman-teman saya juga yang mau belajar keamanan, mau belajar security gitu. Karena dia nggak paham dasar, nggak paham hukumnya, akibatnya melakukan akses dan segala macam itu secara ilegal gitu ya. Teman-teman harus paham dulu ethical hackingnya seperti apa gitu ya. Teman-teman kalau mau melakukan pengujian seperti apa gitu ya. Jadi seringkali teman-teman saya yang iseng-iseng seperti itu malah ketangkap polisi dan lain karena dia nggak paham ethical hackingnya dan lain gitu ya. Makanya sebelum saran saya kalau misalkan teman-teman mau mengisi ruang-ruang kosong tersebut, paham ethical hackingnya, terus ayo kita bareng-bareng buat isi ruang-ruang yang sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia saat ini ya. Terlebih di lembaga-lembaga pemerintahan sekarang itu sangat lemah, jujur sangat lemah dan sangat butuh banyak perhatian gitu ya. Eh, saran ya itu paling saran saya itu, ayo kita isi paling seperti itu karena memang sangat kurang. Ada lagi kah? Oke, itu tadi pertanyaan terakhir, Mas Didin. Ini terima kasih banyak atas respon tanggapan dan diskusinya. Topik ini sangat menarik gitu ya, karena memang kita hadapi ini di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita berkaitan erat dengan dunia digital yang bisa kita katakan sangat amat rentan gitu ya Mas Didin ya. Betul betul Oke, Mbak. sebelum kita akhiri, kita mungkin bisa foto bersama kali ya. Enggak, untuk teman-teman bisa di-on-kan dulu kameranya.
Oh iya, punten untuk Mas Dudin, barangkali bisa di stop terlebih dahulu ya share screen Oh ya, untuk beberapa performa. Baik, oke, saya siap ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, 2 kali lagi ya. Nah, geser lagi, 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan kembali dari Mas Didin sebagai closing statement nih untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. oh ya. Terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman. Jujur saya merasakan antusias yang sangat luar biasa juga di sini. Teman-teman yang masih merasa kurang, masih butuh banyak discuss, atau mungkin mau berbagi ilmunya ke saya juga, boleh kontak saya di email tadi kulaflower@asid.in atau di Instagram saya kulaflower, R-nya 3. Atau kalau mungkin teman-teman yang hobi ngopi dan lain, boleh datang aja ke kedai kopi saya, kedai kopi kita gitu di sekitaran Telkom University di Jalan Raya Mangga 2. Nanti boleh kita banyak discuss juga di sana. Terima kasih teman-teman. Saya ajak lagi teman-teman buat mengamankan data-data pribadi. Jangan mudah percaya sama orang. Jangan taruh kredensial secara sembarangan. Gitu. Terus teman-teman yang berkecimpung di dunia software development, mari terapkan prinsip secure by design gitu. Terima kasih semuanya. Gitu, Mbak. Baik, ya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Idin atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik pada hari ini. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Karir, Alumni dan Endowment yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah hadir dan sangat antusias ya dalam diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.